agak istimewa di sini. Karena apa? Karena khususnya secara latar belakangnya yang sangat berbeda dengan nama-nama yang disebutkan di sana. Karena di situ ada Abraham dan ada Yefta dan masih banyak lagi, bahkan dikatakan kalau mau didaftar semua itu terlalu banyak. Apa yang membuat dia di situ dikatakan sebagai orang beriman? Dan perhatikan siapa Rahab di situ. Maka karena iman maka Rahab apa di situ? Perempuan sundal itu. Sudah jelas dia seorang perempuan sundal. Tetapi apa kalimat berikutnya, kata berikutnya? Tidak turut binasa. Wah, harusnya kan sebagai perempuan sundal, dialah yang harus lebih terdepan, yang layak, yang seharusnya turut binasa. Tetapi karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Berarti orang-orang yang ada dikatakan di sana di Yeriko. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, cerita ini tidak asing bagi kita orang Kristen. Apalagi kita sudah lulus sekolah minggu. Kenapa saya pakai kata lulus? Karena kan sekolah. Semua pernah sekolah minggu? Lulus kan? Kalau nggak lulus, mana bisa ke pemuda, mana bisa ke remaja. Tetapi apa yang mau kita perhatikan di sini? Coba kita sedikit memandang atau melihat ke belakang, dari latar belakang hidup Rahab ini. Dia seorang yang lahir di keluarga besar. Walaupun tidak disebutkan nama-namanya, tapi kita akan lihat nanti ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Kemudian dari bangsa yang tidak mengenal atau menyembah Allah yang benar, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa ini Allah yang benar? Karena dalam Yohanes pasal 17 dikatakan ayat 3 dan ayat 4 bahwa mereka telah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang datang dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian profesinya jelas di sini dikatakan sebagai perempuan sundal. Pada zaman itu yang namanya perempuan sundal bisa dikenali dari pakaiannya. Gak main-main. Jadi makanya itu bisa dikatakan bekerja atau profesi. Jadi bukan diam-diam. Pada waktu itu, jadi jelas orang tahu bahwa dia adalah seorang perempuan sundal. Tetapi apa dikatakan di dalam ayat itu tadi? Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pengintai ini adalah orang yang diutus oleh Yosua untuk mengamat-amati bagaimana di dalam kota Yeriko itu. Dan mereka pergi ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Dan disinilah kita mengerti iman dan perbuatannya membuat Rahab ini dibenarkan di hadapan Allah. Padahal dia seorang perempuan sundal yang secara sosial pun dia sudah orang yang terkucil, yang dianggap orang bersalah. Tetapi imannya yang membuat dia menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam Ibrani 2 ayat 25 dikatakan seperti ini, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, di sini lebih jelas lagi dikatakan pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Di dalam konteks ini, secara khusus dalam pasal atau perikop ini, Rasul Yakobus
menjelaskan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh. Dan Yakobus mencontohkan seorang yang mempraktekkan iman dan perbuatannya itu adalah Rahab. Apa tidak ada contoh yang lain? Kenapa ini diangkat? Karena Rahab ini ternyata luar biasa. Itu dikatakan di sini, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi bukan berarti di sini mau kita pisahkan dari konteksnya hanya karena perbuatannya, karena imannya disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi rupanya Rahab ini ketika dia menyembunyikan kedua pengintai itu bukan karena itu adalah orang yang mengunjungi dia, tetapi karena dia tahu siapa yang mengunjungi dia, dari bangsa apa dan apa yang akan dilakukan. Itu sebabnya dia menyembunyikannya. Jadi ada pengharapan yang di dalam pikiran Rahab. Maka di sini kita mengerti dengan iman kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengerti, mungkin ada saudara-saudara kita yang secara sosial terpinggirkan. Kalau dia datang kepada Tuhan dengan iman kepada Tuhan, membuat seseorang yang tidak berarti menurut manusia menjadi sangat berarti. Menjadi sangat berarti. Itu sebabnya Rahab ini pun nanti akan kita lihat dia menjadi bagian dari silsilah yang sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan iman orang bisa berubah. Paulus mengatakan seperti ini di dalam 1 Korintus 26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara, coba dulu sambil kita perhatikan kata-kata ayat ini, kita kaitkan, kita tarik ayat ini berbicara kepada kita atau Paulus berbicara kepada kita. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Menurut apa? Menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia itu orang yang bijak itu seperti apa? Mungkin dia seorang penulis. Kalau di pesta mungkin dia raja perhata. Iya kan? Itu dianggap orang bijak. Mungkin dia guru, ya. Kemudian ada lagi, tidak banyak orang yang berpengaruh. Siapa berpengaruh? Ya mungkin pejabat, politikus, orang pengusaha-pengusaha. Karena jemaat-jemaat ini adalah orang-orang yang secara sosial adalah orang-orang sederhana. Kemudian tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah apa? Untuk memalukan orang-orang yang kuat. Apa selanjutnya dikatakan? Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Luar biasa ya. Yang tidak terpandang dan yang apa? Hina. Pelacur atau perempuan sundal sudah jelas dia adalah orang yang hina. Tetapi dia dipilih oleh Allah. Orang yang tidak berarti dipilih oleh Allah untuk meniadakan orang-orang yang terpandang tadi, orang-orang yang berarti. Sekarang kita mau melihat apa yang dapat kita pelajari dalam studi karakter Rahab ini. Ada 4 yang mau saya sampaikan secara singkat. Yaitu
kita belajar tentang keberaniannya. Dia seorang, walaupun dia seorang perempuan sundal atau pelacur, dia berani. Kemudian dia seorang yang peka, tanggap akan siapa Tuhan, penyataan Allah. Kemudian dia peduli. Walaupun seorang perempuan sundal biasanya dia kan tidak peduli, dia sudah terasing. Tapi luar biasanya dia sangat memikirkan keluarganya. Dan kemudian dia seorang yang bijaksana. Kita belajar dari kebijaksanaannya. Kita lihat satu persatu. Dia seorang yang berani. Mari kita sama-sama membuka Yosua pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yosua pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi di ayat 1 dan 2 ketika pengintai itu datang, dia pergi ke rumah Rahab dan dilaporkan kepada raja. Lalu ayat selanjutnya, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dan dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Coba kita lihat ayat 6 sama-sama. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Ini adalah keberanian atau tindakan iman. Jadi tindakan Rahab ini dikategorikan sebagai tindakan iman atau karena iman. Tentu sebagian orang memahami ini, ya wajarlah kalau dia berbohong, kata orang banyak kan ya. Karena dia kan seorang pelacur, seorang perempuan sundal, ya tidak asinglah berbohong. Tapi kenapa saya mengatakan ini adalah suatu tindakan keberanian? Kalau ini ketahuan, apa yang terjadi? Rahab pasti dianggap pengkhianat bangsa, pasti dihukum mati, bahkan bukan saja dia seorang, termasuk bisa keluarganya akan mengalami nasib yang sama. Kalau dia hanya memikirkan keselamatan jiwanya, nyawanya, dia tidak berani, tidak akan mau melakukan hal ini. Tapi setelah dia tahu siapa yang datang ini, seperti yang mereka pahami juga, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Dan orang-orang itu pun tahu siapa yang datang dan apa tujuannya. Tapi Rahab ini kenapa sampai berani menyembunyikannya? Karena dia, ini ada dasarnya, ini semua adalah iman. Mungkin kalau dalam sudut pandang dunia, oh itu kan demi uang. Ya. Kalau kita hanya baca ini, barangkali itu bisa dibenarkan alasan itu demi uang. Tapi nanti akan kita lihat selanjutnya, kenapa sampai dia melakukan ini dan kenapa kita mengatakan ini adalah tindakan iman. Adalah tindakan iman yang memberikan dia keberanian. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita lihat di sini perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebar di atas soto itu. Pernah saya coba pikirkan berapa lama dia mempersiapkan itu. Apakah Rahab ini sudah tahu bahwa orang akan datang untuk mencari kedua orang ini?
Kemungkinan iya, kenapa? Karena sudah disiapkan tempat mereka bersembunyi di atas. Jadi sekali lagi, tindakan Rahab ini dikategorikan sebagai tindakan iman. Walaupun ada kadang-kadang orang menyoroti ini, oh berarti bisa berbohong untuk kebaikan. Bukan. Bukan karena Tuhan membenarkan mau kompromi dengan itu atau ada toleransi dengan itu, tapi jelas ini adalah tindakan iman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih berlanjut ayat-ayatnya di dalam Yosua pasal yang kedua, bersama-sama kita melihat dia seorang yang peka, dia seorang yang tanggap, bukan saja tentang keadaan di sekitar yang mau kita bahas di sini, tapi bagaimana dia mempercayai Allah Israel. Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita akan lihat, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, jadi kan sudah naik tadi kan, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah, perhatikan apa dikatakan di sini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Taberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Coba kita perhatikan dan baca ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini adalah pengakuan iman. Ya. Belum sampai ayatnya. Berarti lambat koneksinya ke sana. Tidak apa-apa, tapi sudah dibaca tadi. Itu dari sana. Tidak apa-apa. Ya, didengar aja ya, kalau nggak tampil di sana. Karena di sini masih Yosua 2 ayat 8 sampai 11, memang di sini ada peringatan selalu lambat terus. Kalau nggak bisa digeser ke meja sini. Jadi di sini katakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Tapi yang lain itu hanya sebatas itu. Diangkat aja biar lebih dekat ke sini semua. Udah ya. Udah Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Sehingga dia punya pernyataan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah, ialah Allah di langit dan di bumi di bawah. Artinya apa? Ini bukan lagi Allah lokal atau Allah teritorial. Ini adalah Allahmu itu adalah Allah universal. Bagaimana seorang yang tidak bergelut dalam profesi yang seperti tadi terpandang, dalam hal ini hanya seorang perempuan sundal, bisa peka? Coba kita perhatikan. Ada orang bahkan sudah lahir di keluarga Kristen. Tapi untuk sampai kepada pengakuan bahwa Allah yang di Alkitab ini adalah Allah yang benar, itu masih butuh proses. Tapi Rahab ini
yang boleh dikatakan pekerjaannya hanya menghibur orang. Tapi rupanya berita tentang perbuatan Allah kepada orang Israel, orang Yeriko menjadi takut dan gentar ketika mendengar apa yang dilakukan Tuhan Allah orang Israel ketika menuntun umatnya. Mereka hanya gemetar, tetapi apa? Rahab beriman kepada Allah itu. Yang ditunjukkan tadi di ayat 11 itu. Bagi saya ini luar biasa. Ya, bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Kalau saya bandingkan saya yang mengecap pendidikan teologi secara formal, betapa sedihnya ketika saya mendengar orang yang pernah satu wadah pendidikan dengan saya, melayani dengan saya di gereja yang sama, tapi dia bisa meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Sedangkan ini bukan orang berpendidikan. Ini adalah orang yang terpinggirkan. Dia mendengar hal yang sama dengan orang-orang Yeriko pada umumnya. Mereka semua gemetar dan takut. Tapi mereka itu tidak seperti Rahab mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Itulah kepekaan dari Rahab sehingga dia beriman. Maka Paulus mengatakan seperti ini di dalam Roma pasal 10 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sudah nampak? Belum ya? Oke. Kita buka sama-sama Roma 10 ayat 16 dan 17. Sudah menemukan? Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ada orang yang mendengar, tapi yang beriman itu harus orang yang mendengarkan. Apa beda mendengar dengan mendengarkan? Kalau mendengar itu sambil lalu. Tapi kalau mendengarkan itu disimak. Ya fenomena sekarang ini banyak orang datang ibadah, dia hanya mendengar nyanyian. Tapi tidak memuji Tuhan. Walaupun dia menyanyikan nyanyian pujian. Ketika apa itu terjadi? Ketika pikirannya bercabang. Terlebih kalau dia sudah terpaut dengan alat komunikasi. Wah, sekarang ini sungguh sangat menyedihkan. Bahkan saya sudah pernah tahu orang sambil dengar khotbah sambil belanja, beli makanan, pesan makanan. Taunya apa? Saya nampak dari belakang, kok ada yang nganter tapi taruh di meja di luar. Berarti ada pesannya, taruh di atas meja. Lalu tiba-tiba dia keluar, diangkat, oh ini berarti yang mesan. Itu tidak mendengarkan. Walaupun dia duduk di situ. Hanya mendengar. Hanya tahu berita. Tapi dia tidak mendengarkan. Rupanya menurut saya Rahab ini mendengarkan berita itu. Walaupun semua yang namanya pada waktu itu hal-hal yang luar biasa pasti tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Rahab ini pasti mendengarkan sehingga dia beriman. Karena bagi ibu-ibu saya mau mengingatkan kita seperti zaman sekarang ini terlalu banyak yang bisa mengalihkan perhatian kita. Jadi kalau kita sudah datang ibadah, siapkanlah hati. Ya, siapkan hati, konsentrasi, handphone itu langsung kalau bisa tidak digunakan, tapi kalau digunakan untuk Alkitab,
jangan aktif. Ya. Sudah dengar aja belum tentu bisa menyimak, apalagi sudah terbagi dengan yang lain. Ini menjadi perhatian kita saat ini. Bagaimana sambil ngetik-ngetik? Kirain buka Alkitab, rupanya tidak. Jadi perlu mendengarkan, bukan hanya mendengar. Kita belajar dari Rahab ini. Semua orang sama-sama mendengar, tetapi dia mendengarkan sampai ada pernyataan dia, Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Beriman. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi, dia seorang yang berani. Lalu yang kedua, dia peka. Dia mau mendengarkan. Dia peduli dengan hal-hal rohani. Seorang pelacur peduli hal rohani, itu luar biasa. Sehingga kita jangan anggap remeh kalau ada orang yang terpinggirkan, nggak bisa itu diinjili. Jangan terus kita merasa tidak mungkin. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dijanjikan oleh Yesus. Lalu yang ketiga yang kita pelajari dari seorang Rahab, yang walaupun dia seorang perempuan sundal, dia adalah orang yang apa? Peduli. Yosua pasal 2 ayat 12 dan 4-14 dan pasal 6 ayat 22-23. Yang pertama kita lihat dulu Yosua pasal 2 ayat 12-14. Oke, mari kita buka masing-masing aja. Inilah pernyataan dari Rahab kepada kedua pengintai itu di sotoh rumahnya di atas. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, di sini sudah pakai kata Tuhan berarti Yahweh, bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat yang ke-14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau biarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Siapa yang diperhatikan, dipedulikan oleh Rahab? Ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka. Apa artinya semua orang-orang mereka? Semua yang ada di rumah mereka, yang ada di sekitar mereka. Dia minta jaminan. Dan orang ini pun mau berjanji dengan mengatakan apa? Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Jadi orang itu minta jaminan, jangan kau kasih tahu Raja Yeriko tentang ada kami di sini. Mereka sepakat. Artinya apa bagi kita? Ia peduli bukan hanya keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga keselamatan seluruh keluarganya, bahkan apa? Kaumnya. Bagi saya ini luar biasa. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 11 tadi, Rahab karena iman dia diselamatkan dari antara orang-orang
durhaka. Jadi semua dibinasakan. Tapi dia sendirilah yang diselamatkan beserta dengan keluarganya. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Tidak terkecuali saya juga punya pergumulan untuk keluarga yang belum datang kepada Tuhan. Walaupun dia sama orang Kristen, ke gereja, walaupun tidak rajin. Ya, paling tidak kita mulai dengan apa? Kepedulian kita dengan berdoa. Dan kita tanya Tuhan, kapan waktu yang Tuhan berikan? Kami di tempat kami tinggal, kami punya hubungan sosial yang baik. Saling berkunjung di hari-hari besar. Saya juga berdoa untuk mereka. Dan saya juga berdoa, Tuhan, kapan waktunya saya bisa memberitakan? Berikan saya kasih sudah jelas. Karena apa? Kita ingin semua orang diselamatkan, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi keberanian memberitakan Injil dan kemudian hikmat, kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya. Ya memang kita sering berdialog tentang hal-hal umum, kadang-kadang terkait dengan agama. Apalagi dengan saudara sendiri. Mari kita pedulikan mereka. Rahab tidak mau selamat seorang diri. Dia pikirkan seisi rumahnya. Kalau kita lihat tadi ayat itu mengatakan, kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Itu dia katakan. Jadi kita melihat di sini, ibu-ibu, bagaimana mereka menjamin. Dan ketika orang Israel sudah menduduki negeri itu, setelah tembok Yeriko roboh seperti yang dikatakan tadi dalam Ibrani 11 itu tadi, tembok Yeriko roboh karena iman, mereka mulai masuk apa dikatakan oleh Yosua kepada mereka. Yosua 6 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata apa? Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya. Itu diperintahkan oleh Yosua. Ayat yang ke-23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan apa? Seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Kenapa di luar perkemahan orang Israel? Karena orang pada waktu itu masih ada batas-batas. Tapi nanti akan kita lihat selanjutnya bagaimana mereka menjadi bagian dari bangsa Israel. Ini adalah bentuk kepedulian. Diselamatkan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya. Itu saya katakan di awal tadi, Rahab ini dari latar belakang keluarga yang besar. Dan disinilah terjadi, satu orang diselamatkan, satu keluarga bisa diselamatkan. Bukan berarti dengan sendirinya. Harus ada kepedulian dari orang yang pertama diselamatkan itu. Ada orang mengartikan itu, saya pernah dengar, pokoknya ini janji Tuhan.
Satu diselamatkan, seluruh keluar isi rumah akan diselamatkan. Kalau saya tanya, apa yang kau lakukan? Ya pokoknya saya yakin pasti selamatkan. Saya tanya, apa yang kau lakukan untuk seisi rumahmu? Kita harus pedulikan mereka. Kalau mungkin kita tidak bisa diterima, kita ajak orang lain. Saya senang dengan PI yang dilakukan baik oleh pemuda, oleh ibu-ibu kepada PI ke kampung halaman. Karena apa? Mungkin kalau dia sendiri pulang kampung tahun baru, pasca, diinjili orang tuanya, mungkin diketawai orang sekampungnya. Maka diajaklah kawan-kawan untuk memberitakan Injil. Ya, kita sendiri mungkin ada ya namanya Yesus saja ditolak oleh saudara-saudaranya, sudah dia buktikan dia Mesias dengan apa? Mujizat. Tetapi masih sanksi mereka karena melihat latar belakang keluarganya. Demikian juga dengan kita. Maka dia mengatakan Nabi tidak dihargai di tempat kelahirannya. Supaya keluarga kita juga diselamatkan. Ya. Kita doakan mereka. Seperti kemarin dari persekutuan Lydia ya. Ya kalau ada saudara-saudara sekitar sih beritahu supaya dilayani. Saya lihat, wah luar biasa. Ini namanya outreach, penjangkauan. Tapi kalau sampai yang jauh bisa kita jangkau, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Rahab memberi contoh yang luar biasa. Dia peduli terhadap keluarganya. Dan yang terakhir, dia seorang yang bijaksana. Yosua pasal yang kedua ayat 15 dan ayat 16. Yosua 2 ayat 15 dan 16. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kok bisa sampai ke situ? Pemikiran Rahab. Ya bisa saja mungkin dia punya pengetahuan. Kalau orang mengejar pengintai musuh mungkin batas waktu 3 hari bisa saja. Tapi bagi saya ini adalah satu hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan. Bagaimana dia menurunkan mereka, pada kapan waktu yang tepat mereka diturunkan. Coba kalau ketahuan bahwa mereka diturunkan, apa yang terjadi tadi? Bisa dia dihukum mati beserta dengan keluarganya. Kalau kita baca cerita selanjutnya, orang yang diturunkan ini akhirnya lolos pergi kepada Yosua untuk memberitakan bahwa memang negeri itu, kota itu sudah diserahkan kepada kita. Jadi kita melihat dari 4 yang kita pelajari tadi, keberanian daripada Rahab menyembunyikan mereka. Kemudian, apa tadi yang kedua? Kepekaan dia terhadap Tuhan lewat berita yang dia dengar dari perbuatan-perbuatan Allah Israel. Dan dari kepeduliannya dan hikmatnya, itu dikarenakan imannya kepada Allah Israel. Dan demi keselamatan dirinya dan keluarga besarnya. Dia berani melakukan itu. Ini adalah tindakan iman. Jadi yang membuat dia dibenarkan adalah imannya, bukan perbuatannya yang melawan hukum, yang menyembunyikan pengintai, atau yang mengatakan kepada mereka, mereka sudah pergi saya tidak tahu. Bukan, itu semua adalah tindakan iman yang dia lakukan. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan kebohongan atau ada namanya bohong kudus, tidak ada itu. Tapi begitulah adanya Rahab. Tapi itu terjadi karena apa? Karena imannya kepada Allah Israel. Yang kita baca di ayat awal tadi. Dia
dibenarkan karena imannya, karena dia menyambut kedua pengintai itu. Itu yang membuat. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita melihat di sini karena imannya Rahab mengalami perubahan hidup. Yaitu yang pertama imannya, dia menjadi orang yang percaya kepada Allah universal. Yang tadinya dia adalah penyembah Allah-Allah lokal, Allah teritorial. Kalau dalam bahasa Sumatera Utara itu Allah agama Sumatera Utara ada namanya Parmalim, ada namanya Pemenah, dan yang lain-lainnya. Ada sebutan-sebutannya. Tapi dia menjadi penyembah Yahweh, Allah Israel. Lalu komunitasnya, lingkungannya, dia diterima menjadi bagian dari umat Israel. Walaupun tadi ketika mereka diselamatkan masih dibuat di tempat yang berbeda. Tapi kemudian dia diterima. Dan secara sosial dan profesi dia memiliki keluarga sendiri setelah dinikahi oleh salah seorang dari bangsa Israel. Kalau kita baca dari silsilah Yesus, salah satu disebut di situ perempuan apa? Rahab. Luar biasa. Jadi kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Dia memilih orang, bahkan orang yang terpinggirkan sekalipun. Sehingga kita harus melihat, mau siapapun itu adalah berharga di mata Tuhan. Ada dulu seorang penginjil bernama membuat satu statement yang sangat terkenal awal-awal tahun 2000-an. Dia mengatakan, kita harus menangkan siapapun orangnya, berapapun harganya. Ya, siapapun orangnya. Orang-orang yang terpinggirkan. Yesus kenapa dicela oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Karena dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Ketika ada pelacur meminyaki kakinya. Apa ya kata Yesus? Aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Itulah perubahan hidup dari Rahab ini. Jadi kita melihat di sini orang tidak berharga di tengah masyarakat dapat menemukan kasih Tuhan dan menjadi berharga. Apalah masa depan seorang perempuan sundal. Pada zaman itu, tentu sekarang, tapi semua bisa kalau diubahkan. Saya pernah mendengar 2 tahun lalu, saya memang belum pernah menyelidiki lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Ternyata itu diciptakan dengan latar belakang seorang perempuan sundal. Dia merasa dia tidak punya apa-apa lagi. Sehingga dia mengatakan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak aku miliki apa? Harta, kekayaan. Ada kesamaan latar belakangnya dengan Rahab ini. Dia sampai bisa menuangkan isi hatinya dalam sebuah lagu. Karena kalau kita menyanyikan lagu, kita tahu latar belakangnya, sentuhannya akan lebih berbeda lagi. Walaupun tanpa kita tahu pun, kalau kita nyanyikan dengan segenap hati, itu juga bisa menjamah hati kita. Dia yang tidak berharga di tengah masyarakat, tetapi karena dia menemukan kasih Tuhan, dia menjadi berharga. Kemudian Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau kita sudah, bagaimana dengan orang di sekitar kita? Rahab ini salah satu contoh bagi kita. Dia memikirkan, dia peduli dengan bukan saja ayah, ibunya, saudara laki-laki, bahkan kaumnya sendiri diselamatkan dari orang-orang durhaka yang ada di Yeriko. Kemudian dia iman menimbulkan keberanian dalam kehidupan setiap orang percaya. Iman itu yang membuat Rahab berani menyembunyikan kedua pengintai itu. Dan yang terakhir, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia akan memikirkan keselamatan orang lain. Yaitu dimulai dari orang terdekat atau keluarga. Karena itu ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus,
Mari kita ingat apa yang bisa kita contoh dari Rahab pada sore hari ini. Yang pertama tadi masih ingat? Keberaniannya, kepekaannya, kepeduliannya, dan kebijaksanaannya. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita, memotivasi kita, memberikan kepada kita gairah, keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus kepada orang lain, dimulai dari lingkaran terdekat kita, saudara kita, tetangga kita, sampai kemana Tuhan kehendaki kita memberitakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.